Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari mata kuliah Instrumentasi dalam Konseling 2 dengan materi konsep kreativitas dan jenis tes. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Rahmawati Putri AS. Yang kedua, saya sendiri, Renti Putri Henisa. Dan yang ketiga, Rahmatun Nazila. Yang keempat, Al-Zahra Fahira Putri Harahap. Dan yang kelima, Rifki Iswara. Yang keenam, Rizky Pratama. Dan yang ketujuh ada Amala Sari. Baiklah, penjelasan kreativitas akan dijelaskan oleh Rahmawati Putri. Kepada Rahmawati Putri, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati Putri AS dengan NIM A1E119110. Ingin menjelaskan tentang pengertian kreativitas. Kreativitas merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menemukan dan menciptakan suatu hal baru, cara-cara baru, model baru yang berguna bagi dirinya dan masyarakat. Kreativitas ini dilandasi oleh 3 kemampuan, yaitu kemampuan intelektual, kemampuan inteligensi, dan kemampuan kecakapan hasil belajar. Kemampuan intelektual adalah sebuah penilaian terkini atas apa yang telah dilakukan seseorang. Jadi, kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental berpikir, menalar, dan memecahkan masalah. Contohnya dalam menalar, jika seseorang memiliki kemampuan menalar yang baik, maka saat melakukan sesuatu pekerjaan, dia akan selalu berpikir rasional, dan hasil pekerjaannya itu akan diterima juga secara rasional. Menalar ini didapat melalui proses sosial dan interaksi sosial. Bagi yang belum tahu, apa sih itu rasional? Rasional adalah menurut pikiran dan pertimbangan yang logis yang bermakna berdasarkan atau sesuai dengan nalar atau logika, mampu berpikir secara bijaksana atau logis, dan memiliki kemampuan bernalar. Yang kedua, kemampuan inteligensi. Kemampuan inteligensi adalah kemampuan untuk bertindak terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Contohnya, ada seorang anak yang mengamati suatu lingkungan, misalnya kebun binatang, maka itu hanya persepsi. Namun, ketika anak mulai mengklasifikasi jenis hewan yang ada, ia menghitung dan membandingkan hewan yang ada di kebun binatang tersebut. Itulah contoh yang menunjukkan seorang anak yang memiliki kemampuan inteligensi. Yang ketiga adalah kemampuan kecakapan hasil belajar. Kecakapan di sini adalah kapasitas yang dimiliki seseorang. Sedangkan hasil belajar, perilaku dan kemampuan secara keseluruhan yang dimiliki siswa setelah belajar. Jadi, dapat disimpulkan kecakapan hasil belajar adalah hasil kapasitas yang dimiliki seseorang dalam berperilaku dan kemampuan. Nah, di sini kemampuannya ada kognitif, efektif, dan psikomotor yang disebabkan oleh pengalaman yang dimiliki siswa selama masa belajar. Hasil belajar ini bertujuan untuk mengetahui sebatas mana siswa dapat memahami serta mengerti materi atau pelajaran yang diberikan guru saat di sekolah. Itulah penjelasan dari saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Saya Renti Putri Henisa dengan NIM A1E119013 akan menjelaskan materi karakteristik kreativitas menurut Utami Munandar 1992. Karakteristik kreativitas adalah kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluasan, dan orisinalitas dalam berpikir serta kemampuan untuk mengelaborasi sesuatu gagasan. Adapun ciri-ciri kreativitas.
Yang pertama, senang mencari pengalaman baru. Seseorang bisa melancarkan serta mengembangkan suatu gagasan yang ia miliki. Ciri yang kedua, memikir inisiatif. Seseorang yang kreatif mempunyai ide dan gagasan yang perlu disampaikan dan bermanfaat serta berguna, baik pribadinya atau orang lain. Ciri yang ketiga, selalu ingin tahu. Kenapa orang kreatif selalu ingin tahu? Karena seseorang yang kreatif mempunyai ambisi yang kuat terhadap informasi baru, sehingga ia mengembangkan bakat atau minat yang ia miliki dan selalu ingin tahu bagaimana caranya kemampuan yang ia miliki itu bisa disukai serta diterapkan. Ciri yang keempat, mempunyai rasa humor. Albert Einstein, salah satu tokoh dunia yang tidak hanya dikenal sosok cerdas, namun ia dikenal juga orang yang humor pada masanya. Psikolog evolusioner menggambarkan humor sebagai sifat yang diwariskan, yang mengandalkan kebugaran mental dan kelincahan intelektual. Ciri yang keempat, orang yang mempunyai kreativitas, ia mempunyai wawasan masa depan, dan ia berpikir bagaimana karya atau ide yang ia miliki bisa dilihat serta bisa dipahami oleh banyak orang. Kemudian, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas. Yang pertama, faktor usia. Usia merupakan faktor alami yang terjadi pada anak, namun bisa juga bersifat berubah-ubah dan tidak dapat diulangi. Saat anak mempunyai kreativitas, seseorang akan terus berimajinasi dan mampu mengembangkan bakatnya, yaitu saat mereka memasuki usia 8-10 tahun. Seiring berjalan waktu, kreativitas anak akan menurun tajam. Namun, berbeda dengan tingkat intelijensi yang bisa meningkat karena pengaruh pemahaman terhadap lingkungan. Kemudian, faktor tingkat pendidikan orang tua. Bagaimana cara mendidik dan ditanamkannya pemikiran yang menimbulkan kreativitas pada anak. Hal ini perlu ditanamkan sejak dini agar kreativitas pada anak terasah, dan peran orang tua juga diperlukan dalam membimbing kreativitas pada anak. Kemudian, faktor tersedianya fasilitas. Untuk mengembangkan kreativitas diperlukan fasilitas yang memadai, seperti contoh, Renti mempunyai kreativitas menulis, dan Renti perlu HP, laptop, buku, pena, dan lain-lain. Kemudian, faktor penggunaan waktu luang. Untuk mengembangkan kreativitas, maka ia perlu meluangkan waktunya untuk mengembangkan kreativitasnya. Jika tidak mempunyai waktu luang, kreativitas tersebut tidak bisa berkembang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatun Nazila dengan NIM A1E1191009. Tujuan penggunaan kreativitas, identifikasi anak yang kreatif, penelitian dan konseling. Tujuan kreativitas adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk mewujudkan atau mengekspresikan apa yang dirasakannya agar dapat melatih kepercayaan dirinya. Kreativitas akan membuat hidup menjadi lebih indah karena akan dikelilingi oleh hal-hal yang bervariasi dan tidak monoton. Kreativitas akan meningkatkan semangat atau motivasi hidup. Orang yang kreatif tidak akan takut kehilangan peluang, sebab ia bisa menciptakan peluang sendiri. Tujuan utama tes kreativitas adalah untuk mengidentifikasi bakat kreatif anak, karena kreativitas sangat bermakna dalam hidup masyarakat, terutama orang tua dan guru ingin memberikan pengalaman-pengayaan kepada mereka yang berbakat kreatif. Kreativitas dalam konseling bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas konseling dan berperan penting dalam memajukan profesi konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alzara Fahiara Putri Harahap, NIM A1E1191022. Sebelumnya terima kasih kepada Rahmatun Nazilah. Saya akan melanjutkan teori selanjutnya.
Ruang lingkup kreativitas ialah kemampuan seseorang untuk melihat sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Selain itu, kreativitas kemampuan untuk melihat kombinasi-kombinasi baru atau melihat hubungan-hubungan baru antara unsur data dan variabel yang sudah ada sebelumnya. Menurut Guilford, berpikir kreatif terdiri dari 1. Berpikir divergen yang menekankan. Pola berpikir divergen di sini dikarakterisasikan dengan kemampuannya memberikan pilihan ide atau solusi. Biasanya, ide-ide atau solusi-solusi ini mengalir begitu saja secara spontan. Contohnya, aktivitas yang menggunakan pola berpikir. Selanjutnya, kefasihan. Salah satu dari berbagai istilah yang digunakan untuk mencirikan atau mengukur kemampuan bahasa seseorang. Sering digunakan bersamaan dengan akurasi dan kompleksitas. Selanjutnya, fleksibilitas. Kemampuan untuk beradaptasi dan bekerja dengan efektif dalam situasi yang berbeda dan dengan berbagai individu atau kelompok. Selanjutnya ada originalitas. Originalitas merupakan keaslian dari karya seseorang. Originalitas bersumber dari gagasan seseorang yang belum dipikirkan oleh orang lain. Semakin tinggi tingkat manfaat dari suatu hasil implementasi gagasan, maka makin tinggi nilai gagasan itu. Selanjutnya ada elaborasi. Elaborasi merupakan perubahan sikap dalam diri seseorang ketika menerima pesan. Kemungkinan elaborasi ini merupakan aspek dalam teori persuasi yang paling populer saat ini. Itulah penjelasan mengenai ruang lingkup kreativitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Iswara dengan NIM RRA 1E117015. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kreativitas. Konsep kreativitas ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada konsensual dan juga konseptual. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan konsep kreativitas konsensual terlebih dahulu. Konsep kreativitas konsensual menekankan segi produk kreatif yang dinilai derajat kreativitasnya oleh pengamat yang ahli. Menurut Amabil 1983 halaman 33 mengemukakan bahwa suatu produk atau respon seseorang dikatakan kreatif apabila menurut penilaian orang yang ahli atau pengamat yang mempunyai kewenangan dalam bidang itu bahwa itu kreatif. Dengan demikian, kreativitas merupakan kualitas suatu produk atau respon yang dinilai kreatif oleh pengamat yang ahli. Definisi konsensual didasari asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, ada produk kreatif atau respon-respon yang dapat diamati merupakan manifestasi dari puncak kreativitas. Yang kedua, kreativitas adalah sesuatu yang dapat dikenali oleh pengamat luar dan mereka dapat sepakat bahwa sesuatu itu adalah produk kreatif. Yang ketiga, kreativitas berbeda derajatnya, dan para pengamat dapat sampai pada kesepakatan bahwa suatu produk lebih kreatif daripada yang lainnya. Definisi ini sering digunakan dalam bidang keilmuan dan kesenian, baik yang menyangkut produk, orang, proses, maupun lingkungan tempat orang-orang kreatif mengembangkan kreativitasnya. Lalu selanjutnya, konsep kreativitas konseptual. Definisi konseptual bertolak dari konsep tertentu tentang kreativitas yang dijabarkan ke dalam kriteria tentang apa yang disebut kreatif. Walaupun sama-sama menekankan pada produk, tetapi definisi ini tidak mengandalkan semata-mata pada konsensus pengamat dalam menilai kreativitas, tetapi pada kriteria tertentu. Menurut Amabil dalam Dedi Supriyadi 1994 halaman 9, sesuatu produk dinilai kreatif apabila yang pertama, produk tersebut bersifat baru, unik, berguna, benar, atau bernilai dilihat dari segi kebutuhan tertentu. Yang kedua, lebih bersifat heuristik, yaitu menampilkan metode yang masih belum pernah atau jarang dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Jadi definisi ini lebih didasarkan atas pertimbangan penilaian yang biasanya lebih dari satu orang. Dalam definisi ini pertimbangan subjektif sangat besar. Definisi kreativitas yang mewakili definisi konsensual dan definisi konseptual dikemukakan oleh Stein 1967, yaitu
The creative work is a novel work that is accepted as tenable or useful or satisfying by a group in some point in time. Dimensi kreativitas menurut definisi ini tercermin pada kriteria kreativitas yaitu novel, tenable, useful, dan satisfying. Di pihak lain, dimensi konsensual dinyatakan melalui kata-kata that is accepted by a group in some point in time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama, NIM A1E119076. Kriteria kreativitas. Kriteria kreativitas menyangkut 3 dimensi, yaitu dimensi proses, dimensi person, produk kreatif. Dimensi person sebagai kriteria kreativitas identik. Terus produk kreatif menunjukkan kepada hasil pembuatan. Kriteria kreativitas dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu konsuren kriteria didasarkan pada produk kreatif. Konsuren kriteria didasarkan pada konsep atau definisi kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amala Sari dengan NIM A1E119122. Sebelumnya, saya terima kasih kepada Rizky Pratama. Saya akan melanjutkan teori selanjutnya, jenis-jenis tes. 1. Jenis potensi akademik TPA. Pengertiannya adalah tes potensi akademik atau TPA merupakan tes psikologi yang dapat mengungkap apa yang telah dicapai seorang secara intelektual. Yang 2, tes Troce untuk mengukur kreatif, yaitu Troce Test of Creative Thinking (TTCT) merupakan tes mengukur kemampuan seorang dalam memecahkan masalah secara kreatif. 3. Tes kreativitas verbal utama Mengundar 1977, yaitu diciptakan pada tahun 1900 oleh Munandar dan tahun 1985 dibabukan norma 10-18 tahun. Mengukur berpikir dan verga menggunakan istilah Gulfop dan model Suss-Open dituntut untuk memberi gagasan-gagasan sebanyak mungkin terhadap suatu keadaan yang diberikan, mengacu pada tes kreativitasnya. 5. Tes kreativitas virtual diadaptasi dari Troce test, yaitu 1. Pengayaan. Tujuan untuk tes kreatif adalah menginterpretasi bakat kreatif anak. 2. Mediasi. Alasan lain untuk melakukan pengukuran adalah untuk menilai mereka yang mampu berkreatif yang rendah. 3. Bimbing kejujuran. Penggunaan tes kreativitas untuk membantu siswa memilih jurusan pendidikan yang karir pada tahap awal. 4. Evaluasi pendidikan. Pendidikan sering mengalami kesulitan memutuskan apakah sekolah akan menggunakan program pengembangan kreativitas. 5. Pola perkembangan kreatif. Pola psikol tertarik untuk mengetahui pola berpikir kreativitas karena 2 alasan. Pertama, mereka ingin mengetahui perkembangan atau penurunan kreativitas pada berbagai tipe orang, atau kedua, mereka ingin mengetahui apakah ada masa puncak di mana kreativitas sebaiknya dilatih. Skala 6. Skala sikap kreatif, yaitu digunakan untuk mengukur sikap kreatif dari individu dengan pertimbangkan bahwa perilaku kreatif tidak hanya memerlukan kemampuan berpikir kreatif kognitif, tetapi juga sikap kreatif. Pertimbangan menggunakan skala dalam mengukur kreativitas adalah sebagai berikut. Hadi 2
A. Subjek adalah individu yang paling tahu tentang dirinya. Universitas Sumatera Utara. Apa yang ditanya subjek adalah benar dan apa yang dipercaya. Interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada cenderung sama dengan apa dimaksud oleh penelitian. Sekian, terima kasih. Itulah hasil dari diskusi kami dari kelompok 4. Saya akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada Amalasari saya ucapkan terima kasih. Jadi, kesimpulan kreativitas dan jenis tes yaitu fenomena kemanusiaan yang menghasilkan karya kreatif, baik itu berasal dari alamiah ataupun lingkungannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa memahami dan bisa mencermati hasil dari presentasi kami. Serta terima kasih telah menonton channel YouTube ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.